Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi di Kung Jono Misteri dengan Bu Adiknya dan Kung Jon. tapi selama ini ada nggak sih yang datang ke AA tuh? Misalkan kita di AA info ke info AA. Misal ada nggak sih yang datang ke AA tuh yang minta begini, minta aneh-aneh lah. Minta pelet lah. Minta yang iya aja. Jadi Contoh ya. Pengalaman santri. Lu minta ya. Ini minta sama santri yang lain ya. Biasanya kan kalau santri itu kalau kelulusan suka ngasih cendera mata. Iya, suka ngasih cendera mata. Dikasih lah kita ini minta apa cendera matanya ini aja lah buat ini buat cewek. tapi ada yang datang nggak? Ada juga ya. Ada yang kayak gitu ya? Juga. Cuma ya akhirnya kita coba secara tersirat aja Kung. Gitu sampai gue juga ada tamu yang wanita malam gitu ya, datang pengen supaya laris manis dan lain-lain gitu ya. Apa aja yang laris? Ya, itunya lah pokoknya. Ya. Kalau secara spiritual, religius, secara spiritual agama kan nggak mungkin gitu kan. Gue coba di situ kan ibaratnya nggak bisa menyadarkan orang secara langsung frontal lah ya. Kita coba ikut alunan dulu gitu lah, alunan pelan-pelan. Ini kita coba, ini cuman tolong perbaikin ibadahnya. Akhirnya kan dengan perbaikin ibadahnya dia tadi setidaknya kita bermunajat kepada Tuhan supaya Tuhan kasih hidayah kepada orang dan kasih jalan rezeki yang lain gitu loh. Kayak gitu. Jadi nggak mau juga kita yang dibilang diajarkan oleh Nabi gitu kan supaya kita nggak langsung judgment gitu kan gitu ibaratnya jangan cuma lihat book from cover gitu loh dan jangan menilai orang dia malam ini lagi bermaksiat gitu kan terus besok pagi kita masih nilai orang ini ini ahli maksiat nih, nggak bisa juga seperti itu. Siapa tahu pas pagi-pagi subuh dia dapat hidayah gitu kan terus dia tobat, dia istighfar, kita nggak ngerti, kita nggak tahu gitu loh. Nah ini yang akhirnya di dalam pengobatan alternatif atau yang datang ke rumah itu untuk konsultasi spiritual lah, makanya gue lebih cenderungnya pakai adalah advisor spiritualism gitu, ibaratnya sebagai penasihat spiritual gitu. Jadi ajang diskusi lah ya. Iya kurang lebih. Tapi itu yang menarik sahabat Kung Jono, benar banget yang dikatain tadi. Jangan menjadi judging people. Jangan cuma bisa ngejudge orang aja bahwa dia buruk aja terus. Gak selalu seperti itu, janganlah menjadi orang yang judging people. Tapi gue suka banget dengan apa yang dikatakan tadi. Mudah-mudahan nih buat sahabat Kung Jono juga seperti itu tadi yang dibilang karena sekarang banyak banget orang-orang yang gampang banget menjudge gitu. Harusnya sih jangan kayak gitu ya. Menjudge dan menghasut ya. Betul, makanya kalau yang mau belajar nggak menjudge ke majelis zikir. Cocok nih. Betul. Kalau kayaknya saya sinkron deh sama. Tapi kita belum tanya loh, sebetulnya majelisnya itu di mana gitu kan? Majelis zikir gue di rumah bro. Enggak. Daerah mana? Di daerah Tebet. Oh di Tebet. Tebet Jakarta. Iya, Jakarta. Di Bukit Duri karena di sana lah kita coba akhirnya untuk dekat-dekat itu ya. Dekat-dekat Asafiyah itu ya. At-Tahiriyah di dekat stasiun Tebet. Stasiun Tebet. Udah lumayan banyak ini. Betul. Udah lumayan sih alhamdulillah. 2 tahun lah kita baru. Dulu kita pernah lagi masih zaman-zaman SMA. Memang kita buka majelis dan kebetulan gue mimpin juga. Memang konsepnya kita bukanya beda. Supranatural yang kita buka dulu. Gitu. biar orang tertarik ya. Biar orang tertarik. Iya. Orang gue isi terus jadi masukin dimasukin pocong, dimasukin lain-lain gitu kan. Terus ya mental-mentalan gitu. Susah gitu. Tapi gue lihat kok kondisi secara spiritualnya berbeda gitu loh. Makanya pas begitu umur 40 kemarin ada satu gerakan batin lah gitu ya. Nanti kalau gue bilang petunjuk ini nggak enak, gue bilang gerakan batin lah. Gerakan batin, lo udah harus nih jalanin itu gitu loh, istiqomah gitu kan. Akhirnya ya karena emang ini satu bagian sebagai rasa syukur nikmat kepada Tuhan gitu, yang dulu gue bukan siapa-siapa dan belum punya apa-apa. Ketika sekarang sudah semua dikasih sama Tuhan, akhirnya ya rasa terima kasih itu ya kita jalani dengan tadi itu. Terima kasih sekali lagi. Tadi padahal sebelum gue memulai obrolan ini, tadi gue sempat ngobrol-ngobrol bahwa kita nih kadang manusia tuh banyak mintanya. Betul.
tiap habis ibadah kita minta dulu. Kenapa sih nggak ngucapin terima kasih dulu? Betul. Iya kan? Betul. Kalau gue dibalik, ngucapin terima kasih dulu, baru mintanya. Tapi kadang kita banyak mintanya, kurang terima kasihnya. Oke. Terima kasih, bener apa yang Aa bilang. Bahwa terima kasih, bersyukur, ya insya Allah akan dilancarkan, dimudahkan segala sesuatunya. 2 tahun gue coba istiqomah ini, ya alhamdulillah sudah ya agak ada 100 orang adalah. Dan memang ibaratnya gue lebih baik punya mahasiswa langit gue bilang ya, karena ilmu langitan gitu. Bukan tol langit. Majelis zikirnya gue anggapnya majelis zikir hikmah karomah gitu kan, keberkahannya Lailatul Qadar. Gitu, keberkahan Lailatul Qadar, kayak emang kita di malam-malam Ramadan itulah yang kita coba lebih khususin gitu ya. Jadi gue anggap karena mahasiswa, karena memang yang usia-usia tertentu yang kita coba bina gitu ya. Usia udah dewasa baru kita coba bina gitu. Rohani lebih ke arah itu. Oh, jadi usia-usianya ada yang kayak bapak-bapak kayak dia gak sih? Waduh, yang lebih tua bapak ya. Gue masih muda. Yang lebih tua banyak gitu. Tadi mahasiswa ini yang memang ibaratnya yang datang ke rumah dia konsultasi spiritual. Begitu gue buka jalan pola pikirnya, mindsetnya, karena gue bilang yang namanya orang tidak menemukan kebahagiaan di dalam kehidupannya cuma 2 faktornya. Itu yang dibilang sengkolo lah ya. Sengkolo itu ibaratnya halangan di dalam kehidupan. Yaitu sengkolo eksternal dan sengkolo internal. Sengkolo eksternal ini yang muncul, yang ada di dalam diri itu yang lahirnya dari luar dirinya. Nah, sengkolo eksternal ini contohnya misalkan ada ilmu yang nggak sempurna, dia pernah belajar keilmuan spiritual tapi terus nggak tuntas gitu ya, nggak sampai ke tatanan yang sebenarnya. Atau ada tembakan guna-guna dan lain-lain gitu ya, atau ada ya tadi misalkan ada di alam karuhun, alam leluhur yang sering dekat ke dia, terus ya jadi dia sering sakit, sering macam-macam, terus nggak menambahkan kebahagiaan dalam kehidupannya gitu ya. Aduh, kaget gue jadi. Itu efek kayaknya. Efek Ada yang mulai ganggu. Mulai ganggu. Kayaknya efek tongkat. Dia udah mulai panas, jadi mengembuskan angin-angin kayaknya. Terus ya, jadi faktor eksternal itu kalau kita ketemu sama orang yang memang skillnya memang di situ, ya dibongkarnya gampang sih, gitu. Ibaratnya kita mau bongkar bangunan, mau sehebat-hebatnya ditempel, gitu, akan dibongkar bisa kalau tukang bangunan itu punya alat-alat lengkap gitu kan, dan punya skill yang pas gitu. Yang paling susah ini pengalaman gue di spiritual, banyak yang datang gitu ke rumah itu adalah sengkolo internal. Sengkolo yang halangan yang lahir itu dari dalam dirinya. Nah, sengkolo internal ini contohnya lebih cenderung adalah sifat, watak, karakter, dan pola pikir gitu loh. Nah, inilah yang ngebuat orang itu tidak mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan dan kesejahteraan dalam kehidupannya gitu loh. Nah, caranya gimana sih kalau yang internal ini gitu kan? Caranya adalah kesadaran dan kesabaran. Untuk dia bisa kesadaran dan kesabaran ini, kalau dibilang tadi kembali kepada Al-Quran, dikatakan Tuhan nggak akan merubah satu kaum kalau bukan kaum tersebut yang berusaha merubahnya gitu loh. Jadi sehebat-hebat apapun lo datang ke orang ngerti, orang pinter, ke ulama dan lain, tapi kalau sifat dan watak lo, pola pikir lo nggak berubah, ya nggak akan berubah juga kehidupan lo gitu. Nah, itu yang lebih cenderung di majelis kita di rumah sana, coba tenden itu gitu loh, supaya memang mindset dan pola pikir dan sekolah internalnya ini terbuka lah, wawasan berpikir. Ada di situ ada kesadaran spiritual, ada kesadaran rohani. Oh iya, ternyata pola pikir gue yang kemarin ini salah, gue harus begini, yang bener nih gitu loh. Nah, akhirnya disitulah dia menemukan ketenangan dan kebahagiaan di dalam kehidupan. Nah, buat kawan Kung Jono yang sering gelisah, udah gulana, kurang bersyukur, galau, datang ke majelisnya AA di daerah Tebet ya. Majelis, betul. Jadi anak majelis. Biasanya kumpul-kumpul setiap hari apa? Kumpul-kumpul sih kita majelisnya dengan metodenya tawasul ya. Oh ya, tawasul. Itu tawasulan ibaratnya muhadorohan. Muhadoroh. Aduh, kata-kata itu sih saya ingat pesantren muhadoroh. Iya, kita kirim-kirim doa gitu kan ke ahli kubur. Kirim-kirim doa ke para wali, ke para nabi, malaikat Tuhan gitu, malaikat Allah. Ya, itu ada
akan ada energi positif tersendiri gitu yang ngebuat ya ketika memang kalau dibilang ada yang memang dia zikirnya sebentar tapi terus tahu-tahu ada kesadarannya cepat. Nah ini kalau dibilang di bab kitab ilmu al-hikam namanya orang yang memang mendapatkan anugerah Tuhan, jadi arif billah, orang yang kenal Tuhan dengan anugerah. Ada juga yang memang dia begitu ikutin majelis zikir, dia zikirnya lama-lama tapi tidak ada rasa dan kurang ada rasa gitu. Kurang dari hati. Kurang dari hati. Nah ini yang disebutnya ya salik lah, yang menjalani suluk, menjalani satu torikot spiritual tadi gitu. Nah ini mau nggak mau harus sabar dan sadar gitu loh. Jadi begitulah kurang lebihnya Kung gitu. Wah, datang ke sana dulu. Datang gue. Jadi gue Dia bisa mulu tiap hari. supaya bahas misteri ini nggak yang uka-uka aja. Iya. Gue ngeliatnya gitu Kung. Betul. Gitu loh. Zaman sekarang nih kalau kita bahas misteri udah pasti nggak jauh identiknya dengan uka-uka. Betul. Iya. Gitu. Karena yang namanya begitu misteri ini lebih cenderungnya kalau lu sebagai orang yang punya kelebihan indera ke-6 atau indera ke-7 gitu ya. Kalau cuma baru bisa ngelihat kuntilanak, ngelihat pocong, ngelihat jin dan legend itu cuma ibaratnya kalau dibilang fase tingkatan pertama. Anak gitu, TK. Anak TK. Tingkatan pertama. Oke. Tingkatan itu masih banyak lagi yang lebih jauh lagi gitu. Yang itu nggak bisa dikupas kalau tanpa kita berjalan sendiri, berjalan bareng-bareng di dalam satu perahu atau dalam satu bus yang sama gitu. Betul. Begitu. Makanya gue coba di sini, waduh ini kalau misterinya jangan hanya uka-ukanya doang ditangkap, karena akhirnya terjadinya tadi pembodohan juga. Akhirnya terjadi juga yang namanya nggak jadi tuntunan gitu loh Kung. Karena gue lihat itu, makanya gue pas begitu sebelum kesini kalau dibilang kita coba dialogis lah dengan dengan Penguasa setempat, mursyid guru-guru batin kita lah gitu. Ibaratnya ada izin kan gue datang ke sini gitu kan, boleh nggak? Ya ternyata begitu ada satu gerakan batin ke gue, boleh lo asesmen, yang penting untuk edukasi, nggak masalah lo yang ditampilin ini. Jadi misterinya itu jangan lo tampilin tentang uka-ukanya gitu. Tapi kita nggak bahas uka-uka kan? enggak. Memang ya itu hal yang memang harus fase dilewatin gitu loh. Kalau lo mau masuk dunia spiritual, memang itu harus pintu pertama gitu loh. Lo kenal jin, kenal setan, kenal kuntilanak, lihat hal yang kayak begitulah ya. Itu memang pintu pertamanya gitu. Disitulah kita akhirnya bisa mengakui kebesaran Tuhan gitu loh. Oh luar biasa, berarti Tuhan tuh yang maha goib ada gitu kan. Dengan gue dikasih lihat hal-hal yang goib. Pertama yang mempelajari dunia misterinya itu Kung, dibuka itu. Tapi lu ngelihat kita berdua nggak goib kan? Oh enggak. Cuma gue lihat beliau energi ininya besar gitu kan. Oh iya nggak apa-apa. Energi apanya sih? Boleh kasih tahu? Masing-masing ya. Yang ada di sini ya. Saya sama dia deh. Enggak, kalau lu gue lihat kan energi spiritualnya gede gitu kan, cengernya mungkin ya tadi ada latar belakang mungkin pernah jadi anak santri gitu kan, ada mudawama, ada satu kalimat-kalimat zikir yang diistiqomahin gitu kan. Oh, ada kan gitu. Itu kan gitu loh bro. Oh ya, ada. Lalu jadi tameng, jadi energi positif gitu. Oh ya gitu kan. Iya. Kalau Kung emang konsentrasi dia tadi bagi-bagi duit. Gua ngeliatnya tertariknya Kung, lu sekarang buka channel ini, YouTuber juga gitu. Iya gitu begini. Oh ya sudahlah, gue dukung lah kalau itu positif gitu. Kurang lebih gitu. Kalau beliau emang concernnya di situ. Jadi ya spiritualnya emang harus lebih didalamin lagi. Oke. Bagian orang masing-masing lah. Oke, gitu ya. Jadi buat sahabat Kung Jono, kalau kalian nyimak dari awal sampai akhir ini banyak banget hal-hal yang kita bicarain. Betul. Mulai dari sejarah tentang Nusantara, ya. Terus juga soal benda-benda pusaka, situs-situs sampai akhirnya kita membahas kupas tuntas tentang PT Jejak Misteri Nusantara. Sekali lagi mungkin buat sahabat Kung Jono semua ya, kalau misalkan pengen gitu punya sosok guru atau pengen berkonsultasi
di dalam jiwanya masih kurang tenang, gundah, ya intinya banyak beban pikiran lah ya. Bisa langsung aja datang ke majelisnya AA tuh di daerah Tebet. Alamatnya nanti kita kasih deskripsi ya. Betul. Jadi nanti buat sahabat Kunjono semua bisa langsung lihat deskripsinya, nanti ada alamatnya di situ. Boleh kan datang ke sana siapapun ya. Yang penting ini aja dulu kalau dibilang janjian aja dulu. Janjian. Betul. Jangan tiba-tiba datang ya siapa nih? Tapi ada kayak tiba-tiba datang gitu. Ada juga. Minta angka. Gitu. Ada juga gitu Okay. kan yang kalau malam memang waktunya emang ini suka ya ada lah gitu loh. Oke. Sebelum closing, saya minta dari AA deh untuk closing statement untuk sahabat-sahabat Kunjono yang mungkin masih suka gundah, galau, nggak punya visi misi ke depan kayak gitu ya. AA bisa kasih ke kita gak sih, ke sahabat Kunjono? Waduh. Statement lah intinya dari AA Statement pribadi. apa Ya bebas AA, pengalaman AA. Statement gue sih poinnya gini ya, dengan keadaan sekarang yang mungkin ibaratnya musibah yang pandemi. nggak cuman pandemi ini nggak cuman nggak cuman melanda nasional kita, tapi melanda dunia gitu ya. Ya kita sebagai masyarakat Muslim yang mayoritas gitu ya, yang ya memang keimanan lah yang harus dikuatkan. Yang kita harus punya keyakinan adalah bahwasanya sesulit apapun gitu kan, setiap makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan itu ada rezekinya, walaupun dia nggak punya gaji dan lain-lain gitu loh. Jadi jangan sampai rapuh dengan keadaan gitu, dengan keadaan yang sekarang akhirnya gue dengerin cerita ini Kung Jono yang sampai ketemu orang begini-begini itu luar biasa gitu. Nah itu kan Kung Jono cuma sebagai wasilah gitu, gerakan hatinya pasti Tuhan yang gerakin gitu kan. Itu kan tandanya berarti kan ibaratnya ya itulah Tuhan kasih jalan rezeki kita masing-masing gitu. Jadi kalau dibilang sesuai yang ayat 1000 dinar gitu, 1000 dikatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja gitu kan. Barang siapa yang bertakwa kepada aku maka akan aku kasih jalan keluar gitu. Jadi ketika kita menghadapi suatu masalah gitu ya, jadi haruslah ketakwaan batin dulu yang berbicara gitu loh, nggak langsung emosi, hawa nafsu, pikiran-pikiran yang nggak baik gitu ya, yang akhirnya nggak ada exit problem dari permasalahan itu. Gitu loh, nggak ada. Tapi kalau emang kita berserah diri dan yakin bahwasanya hakikat yang terjadi ini memang sudah ada takdirnya di Lauhil Mahfuz, maka kata Tuhan solusi itu gue yang punya, nanti gue akan jalan keluar dari manapun itu, dari beribu-ribu pintu gue akan buka gitu dari kesulitan itu, dan bukan hanya exit problem atau solusi kehidupan, tapi gue kasih juga rezeki yang kamu tidak duga datangnya dari mana. Dan gue yakinin itu bro gitu loh. Dan alhamdulillah gue bisa sampai sekarang ini gitu. Sama, ini juga sedikit pengalaman buat sahabat Kung Jono semua. Dari batin harus yakin, semua itu harus yakin gitu. Kalau memang kita lagi ada kendala atau susah atau gimana, minta sama Allah. Bahkan saya, ini cerita ya, saya nggak punya duit sama sekali, saya nganggur 2 bulan, saya nggak punya pemasukan sama sekali om dulu sebelum nikah. Saya keluar kamar, keluar rumah, saya ngeliat atas langit, ya Allah, mudah-mudahan besok engkau kasih rezeki ke saya. Ini aja mau nangis. Ada komunikasi dengan Tuhan tuh ya. Komunikasi, benar-benar komunikasi langsung gitu ya. Iyalah, ibaratnya kayak lu sama orang tua atau sama temen. Kalau kita berkomunikasi mungkin juga dia akan bantu kita gitu kan. Ya, gua pribadi ya gua langsung komunikasi sama yang paling atas gitu kan. Sebelum gua komunikasi sama teman, sama orang tua ya kan. Komunikasi dulu, kalau ya Allah ini nggak ada uang, nggak ada rezeki, maksudnya 2 bulan nggak ada pemasukan, saya minta di luar, posisi lagi nggak habis sholat, bukan nggak habis sholat, posisi lagi udah habis isya, intinya sholat udah gitu ya, di luar ini malam-malam sekitar jam 12 malam, 12:30 ya, minta aja gitu. Tiba-tiba besoknya dapat job. Mantap. Telepon dit MC hari ini. Rezeki yang langsung tidak terduga kan itu. Tak terduga. Nikah. Luar biasa. Nikah. Saya nikah sama sekali ya pada saat orang tuanya bilang nikah di bulan Agustus tanggal sekian. Demi Allah itu saya nggak pegang uang sama sekali. Nggak pegang uang sama sekali ya. Sepeser pun saya nggak pegang uang. Lagi saya minta kau loh, sujud sedalam-dalamnya sujud, seikhlas-ikhlasnya sujud sampai nangis, saya bilang tolong kasih
apa namanya? Aduh, gue pengen nangis. Maksud gue kayak gini. Ya tadi bro, emang Apa? karena gue olah batin lo jadi luar biasa. Apa namanya? Gue minta gitu ke Allah gitu. Tolong kasih kelancaran rezeki. Saya pengen niat baik, saya pengen menikah. Nggak lama kemudian rezeki yang gak keduga-duga datang lagi. Saya bisa ngumpulin uang untuk nikah itu hanya dalam waktu 2 bulan. Berarti bener-bener yakin ya kebenaran apa kepertolongan Allah itu luar biasa. Sangat yakin banget. Istri mau melahirkan lagi. Waduh, ini uang dari mana? Nggak ada uang. Minta lagi sama Allah, dilancarin semuanya. Intinya ini pengalaman aja, mungkin juga pastinya yang udah berpengalaman juga buat sahabat Kung Jono. Kalau kalian lagi susah atau apa-apa ya, minta dengan seikhlas-ikhlasnya, sebatin-batinnya gitu. Betul. Ada yang bisa tambahin? Ya itu tadi, minta dengan ikhlas ini karena ada kesadaran. Iya. Kesadaran bahwasanya gue ini makhluk yang lemah. Iya. Gue nih butuh sandaran gitu kan, sandaran suatu kekuatan. Kekuatan itu yang mana? Nggak mungkin kekuatan gue sama manusia gue minta sama Kung dari 100.000 susah katanya. Kan gitu. Gue minta karena beban gue ini nggak bisa gitu yang dengan secepat kilat dan sesuai dengan yang diprogramin dan sesuai yang diperlukan gitu. Tapi kalau memang kita dengan pasrah tadi, dengan sadar gitu kan bahwasanya oh iya Tuhan, Engkau lemah segalanya gitu kan. Ya inilah yakin kalau saya hidup di alam dunia ini punya rezeki sendiri, dan ketika bersandar dengan keikhlasan dan kesabaran, ya akhirnya Allah wujudkanlah ini loh pertolongan ini loh, gua hadir. Mungkin lewat hamba-hamba gue yang soleh, hamba-hamba gue yang baik, perantaranya ada aja pasti. Yes. Oke. Begitu brother. Wah, banyak banget pengalaman. Betul. Terima kasih ya udah datang ke sini ya. Alhamdulillah. Nanti kita ambil baiknya, buang buruknya. Intinya Betul. jangan lupa bersyukur. Ambil baik dan buruknya, gue yakin banget. Jadi kalau dalam diskusi ini ada perilaku, kata-kata dan perbuatan yang nggak enak, dibuang aja yang buruknya. Betul. Yang Amin. diambil. Siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.